Dahulu, sekitar 20 juta tahun yang lalu, Megalodon dikenal sebagai hiu terbesar yang paling ganas di lautan. Dengan panjang yang bisa mencapai 60 kaki dan dengan kekuatan gigitan yang melebihi kekuatan gigitan T-Rex. Megalodon berhasil menjadi jawara lautan. Megalodon memburu mangsanya termasuk hiu, paus, dan lumba-lumba. Meskipun terkesan ia menjadi raja lautan, tapi apakah kalian tahu kalau di masa-masa sebelumnya, hiu raksasa ini sebenarnya memiliki musuh yang kalau mereka bertemu pasti bisa menimbulkan pertarungan antar hewan besar laut yang menyeramkan. Siapa saja kira-kira musuh dari Megawat? Oh my god! Oh my god! Maksudnya Megalodon ini? Yang pertama yaitu Cetotherium. Cetotherium adalah genus mamalia laut yang telah punah, termasuk dalam keluarga Baleia atau paus balet. Spesies ini hidup pada zaman Miosen sampai Pliocene yang mampu tumbuh hingga sekitar 15 kaki. Cetotherium memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dengan berat yang bisa mencapai 25 hingga 30 ton. Mereka memiliki ciri khas berupa bentuk kepala yang agak aneh dengan rahang bawah yang cukup panjang dan lancip. Cetotherium juga memiliki sepasang tonjolan berbentuk segitiga di bagian atas kepala mereka yang diyakini digunakan untuk suara atau sebagai alat sensorik. Pada awalnya, paus memiliki gigi tajam karena berfungsi untuk menangkap dan membunuh hewan laut lainnya. Tapi seiring berjalannya kehidupan mereka, paus mengalami evolusi dan mengembangkan balin, yaitu bahan kuat tapi fleksibel yang terbuat dari keratin. Balin ini berperan sebagai penyaring yang mampu menangkap organisme kecil dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan paus. Berdasarkan catatan fosil, entah karena masalah pribadi atau masalah percintaan, diketahui bahwa Megalodon memilih Cetotherium sebagai mangsa utamanya. Ukuran Megalodon yang memang jauh lebih besar daripada Cetotherium, tapi Cetotherium memiliki beberapa trik yang dapat membantunya melindungi diri dari ganasnya Megalodon. Cetotherium mencoba bertahan hidup dengan tetap berada di dekat permukaan laut dan menjauh dari ancaman Megalodon. Tapi strategi ini gak berhasil karena begitu Megalodon melihat mangsa, Cetotherium gak memiliki jalan keluar. Megalodon akan menyelam, mengambil ancang-ancang dan kemudian bergerak ke atas secara cepat menabrak Cetotherium. Dengan kecepatan yang tinggi akan menghancurkan tulang belakang Cetotherium dan menyebabkan kematian yang tragis. Musuh Megalodon berikutnya yaitu Zygopiceta. Paus raksasa dari era Miocene sekitar 15 juta tahun yang lalu ini dikenal memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dengan panjang sekitar 50 hingga 13 meter dan berat mencapai sekitar 10 hingga 20 ton. Mereka memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan paus sperma modern dengan tubuh yang aerodinamis dan sirip ekor yang lebar. Salah satu ciri khas Zygopiceta adalah gigi taring yang sangat besar. Gigi-gigi ini bisa mencapai panjang hingga 50 cm dan digunakan untuk menyerang dan membunuh mangsa. Zygopiceta juga memiliki rahang yang kuat yang memungkinkan mereka untuk menghancurkan tulang dan mengeluarkan sumsum tulang dari mangsa mereka. Gak ada catatan yang pasti sih emang gimana kalau misalkan si raksasa Zygopiceta ini ketemu dan duel adu kekuatan dengan Megalodon. Tapi coba bayangin, raksasa ketemu raksasa kalau berantem seremnya kayak apa coba? Zygopiceta diperkirakan mungkin mempertahankan dirinya dari serangan Megalodon dengan cara bergerak dengan cepat di perairan dalam dan juga membentuk kelompok besar untuk melindungi diri dari serangan musuh atau juga mungkin serangan Megalodon. Yang berikutnya yaitu Brachmophyseter. Brachmophyseter adalah spesies paus sperma predator yang diperkirakan hidup sekitar 14 hingga 15 juta tahun yang lalu, yaitu pada periode Miocene. Para ahli paleontologi memiliki gambaran yang jelas tentang penampilannya dan ukurannya atas penemuan satu-satunya fosil dari spesies ini yang ditemukan dalam keadaan rangkai yang hampir lengkap. Diperkirakan Brachmophyseter memiliki panjang sekitar 7 meter dengan berat sekitar 3 sampai 4 ton. Ukurannya menjadikannya predator terbesar pada masanya dan dapat ditemukan di perairan dekat pantai Jepang. Seperti paus sperma modern, Brachmophyseter memiliki gigi di kedua rahangnya yang digunakan untuk menangkap dan mengunyah mangsa seperti ikan, cumi-cumi, dan paus kecil. Brachmophyseter juga memiliki organ spermaceti yang ditemukan pada paus sperma modern. Organ ini memberikan kemampuan paus sperma untuk menggunakan ekolokasi dan menemukan mangsa. Tapi ketika dihadapkan dengan Megalodon yang jauh lebih besar dan kuat, peran Brachmophyseter mungkin dapat berubah menjadi mangsa. Tapi karena ukurannya yang gak sekecil kita dan kekuatannya yang gak selemah kalian, Brachmophyseter juga bisa membela diri dengan efektif dan mungkin sering bekerja sama dengan paus sperma lainnya untuk melawan serangan. Musuh Megalodon selanjutnya yaitu kita akan beralih dari hewan-hewanan yang mungkin masih kalian sebut ikan tadi, yaitu kita akan beralih ke hewan yang kalian pun bisa menjadi mereka. Rhamposuchus. Rhamposuchus adalah spesies buaya raksasa yang merupakan salah satu buaya terbesar yang pernah
pernah ada di bumi. Nama ilmiahnya berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Sanskerta yang berarti buaya bengis. Hewan ini hidup pada masa Oligosen sekitar 34 hingga 23 juta tahun yang lalu. Ramposuchus tercatat hanya ditemukan di India. Fosil Ramposuchus pertama kali ditemukan pada tahun 1828 oleh paleontolog Inggris Hugh Falconer. Ramposuchus dapat tumbuh dengan panjang 26 hingga 36 kaki atau sekitar 8 hingga 11 meter dan memiliki berat sekitar 4,5 ton. Ukuran tubuhnya yang besar ini menjadikannya salah satu buaya terbesar yang pernah hidup di bumi. Hewan ini memiliki tengkorak yang sangat besar dan diperkirakan memiliki kekuatan gigi yang sangat kuat. Ramposuchus juga memiliki gigi yang besar dan kuat mirip dengan gigi buaya modern yang digunakan untuk memotong mangsa mereka. Meskipun gak banyak yang tahu gimana sih perilaku dan kebiasaan makan Ramposuchus ini, tapi para ilmuwan meyakini kalau mereka mungkin memakan hewan-hewan seperti mamalia laut, ikan, dan reptil lainnya. Mereka juga bisa menjadi predator di habitat air tawar. Ramposuchus hidup pada masa yang sama dengan Megalodon dan kemungkinan besar menjadi mangsa atau saingan Megalodon untuk sumber makanan. Tapi sebetulnya nggak pernah diketahui secara pasti sih apakah mereka ini pernah bertemu atau enggak. Tapi bayangin coba, gimana jadinya kalau buaya yang ganas dan berukuran raksasa bergigi tajam dan kuat banget ini ketemu dengan hiu raksasa dan kuat si Megalodon. Wah, kira-kira Megalodon bakalan marah dan bertarung dengan kekuatannya atau malah luluh ya dengan si buaya satu ini. Dan musuh Megalodon yang terakhir adalah Livyatan melvillei. Livyatan melvillei adalah paus bergigi yang hidup sekitar 12 hingga 13 juta tahun yang lalu selama periode Miocene. Paus ini ditemukan di lepas pantai Peru pada tahun 2008. Nama Livyatan diambil dari nama monster laut dalam Alkitab, sedangkan nama Melvillei diambil dari nama Herman Melville, pengarang novel Moby Dick. Livyatan Melvillei jelas sangat besar dengan panjang sekitar 13 hingga 17 meter dan beratnya mencapai 50 hingga 60 ton. Mereka memiliki gigi yang sangat besar, bahkan giginya bisa mencapai ukuran hingga 36 cm dan lebarnya hingga 12 cm. Gigi-gigi ini sangat tajam dan mampu memotong daging dan tulang mangsa mereka dengan mudah. Selain itu, mereka juga memiliki rahang yang kuat dan besar yang memungkinkan mereka untuk menggigit dan menghancurkan mangsa yang lebih besar. Pada saat itu, mangsa Livyatan melvillei terdiri dari paus kecil, ikan besar, lumba-lumba, dan cumi-cumi raksasa seperti Architeuthis. Sebagai predator teratas di lautan, Livyatan melvillei mampu memangsa hampir semua makhluk yang mereka temui. Meskipun ukurannya yang besar, Livyatan melvillei masih berhadapan dengan saingan yang tangguh termasuk Megalodon. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Livyatan melvillei mungkin pernah berinteraksi dengan Megalodon. Beberapa gigi Livyatan melvillei ditemukan dengan bekas gigitan yang dianggap berasal dari Megalodon. Tapi ukuran dan kemampuan predator Livyatan melvillei menjadikannya sebagai salah satu makhluk pelaut yang paling menakutkan pada zamannya, termasuk kondisi fisiknya yang bisa-bisa aja sepertinya mengalahkan Megalodon. Walaupun Livyatan melvillei dan Megalodon memiliki peran yang berbeda dalam rantai makanan laut, keduanya tetap merupakan predator laut yang kuat dan mematikan di masa itu. Menurut kalian siapa nih yang benar-benar musuh yang mematikan bagi Megalodon? Dan jika kalian bertanya gimana Megalodon bisa punah, apakah karena bertarung dengan hewan-hewan ini atau karena ada hal lain? Kalian bisa tonton di video ini, oke? Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka, klik like dan share sebanyak-banyaknya dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif dan tetap semangat. Ferdian pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.